apalagi masih menyimpan beberapa hadiah dari dia. Setiap dilihat ingat lagi foto lama, tempat kenangan, musik kesukaan, betul? Muncul musik itu, muncul apa lewat tempat itu, aduh dulu saya sering makan di sini, kepedesan. Dia nggak bayarin, saya selalu yang bayarin. Ingat. Terus gimana cara biar bisa move on kayak gitu? Belajar yakin sama Allah. Semua solusi hidup kita itu di langit, teman-teman, bukan di bumi. Di bumi itu cuma perantara, tapi sumbernya dari langit. Maka kembalilah ke langit. Gimana caranya? Belajar yakin dengan ayat ini. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Bisa jadi kalian benci sesuatu padahal itu baik untuk kalian. Bisa jadi kalian menyukai sesuatu padahal itu buruk untuk kalian. Itu kalimatnya. Tapi kesimpulannya yang paling penting, yang saya selalu highlight itu adalah kalimat terakhir. Apa kalimat terakhir? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih tahu dan kalian tidak tahu. Jadi jangan sok tahu. Sok tahu. Itu kesimpulannya. Jangan sok tahu. Ya Allah, kayaknya nggak ada laki-laki lain yang lebih tepat untuk saya selain dia. Ya Allah, dia yang terbaik untuk saya. Ya Allah, kalau bukan dia saya nggak akan bahagia. Ya Allah, dia itu saya banget. Jangan sok tahu, karena yang kalian anggap baik, kalian sukai, bisa jadi kurhul lakum, buruk untuk kalian. Terus siapa yang lebih tahu? Allahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah tahu dan kalian gak tahu. Sehingga kalau Allah takdirkan kalian berpisah dengan dia, apalagi belum halal, maka katakan saja la'allahu khair. Katakan saja la'allahu khair. Mudah-mudahan ada kebaikan di balik ini. Terus baca doa. Doa yang diajarkan Nabi ini. Dan tidaklah seseorang membaca doa ini kecuali Allah akan berikan yang lebih baik dari apa yang sudah hilang. Apa doanya? Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairam minha. Ya Allah, kata Nabi, diajarin kepada Abu Salamah, ya Allah, beri saya pahala dalam musibah saya dan beri saya ganti yang lebih baik darinya. Pasti Allah ganti yang lebih baik. Makanya setelah bilang la'allahu khair, kemudian bilang Allahumma ajurni fi musibati, datang laki-laki yang baik akhlaknya, tanggung jawab, baik agamanya, terima. Belum ngeklik Ustaz, itu syaitan. Itu bukan ngeklik, itu dari waswasah syaitan yang gak pengen kita ngeklik supaya kita terus-menerus dalam keadaan galau dan tidak bisa move on dari hal-hal yang di masa lalu. Syaitan tuh gak suka seseorang menikah. Kalau belum nikah dihindari, kalau sudah menikah disuruh cerai, itu kerjaan syaitan. Salah satu favoritnya syaitan. Belum nikah dihindari, jangan nikah, nanti kamu gak bahagia, ini orangnya gak benar, ini begini, ini begitu. Ditakut-takuti, takhwif namanya. Kalau udah nikah, nanti dibikin kecewa, suami kamu itu, istri kamu itu, dan seterusnya, akhirnya cerai. Itulah kerjaan syaitan. Maka kalau belum ngeklik, bilang bismillah, saya serahkan hati saya kepada Allah. Allah yang menggenggam hati manusia yang akan bikin ngeklik atau enggak. Allah yang bikin ngeklik atau enggak. Terus gimana biar ngeklik nanti setelah nikah Ustaz? Karena banyak yang nikahnya awalnya gak punya rasa dan seterusnya gak punya rasa. Gimana biar pas udah nikah ada rasa? Sebelum nikah gak ada rasa tuh. Tapi dia orangnya baik Ustaz, saya tahu. Dia orang baik, dia tanggung jawab, dia akhlaknya mulia, agamanya juga baik, dia punya finansial yang sudah siap. Kok saya gak ngeklik Ustaz? Bismillah. Kalau kita melibatkan Allah di awal, maka Allah terlibat sepanjang perjalanan. Nanti di tengah jalan ketika udah menikah, gimana biar ngeklik? Caranya saya kasih ilustrasi segitiga. Di atas ini Allah, di kanan suami, di kiri istri. Suami istri ini kalau mereka mau dekat, caranya mendekat ke atas. Semakin mereka mendekat ke atas, semakin
jarak mereka semakin dekat. Sehingga kalau kalian pengen punya rasa yang kuat, pengen ngeklik, caranya mendekatlah bersama-sama ke atas. Tahajud bareng, baca Quran bareng. Semakin dia mendekat ke atas, semakin dekat jarak mereka. Semakin jauh dari atas, semakin jauh jarak di antara mereka. Itu ilustrasi romantisme rumah tangga orang yang beriman. Jadi move on pakai ayat tadi Al-Baqarah 216. Yang kedua, taubat. Udah taubat masih kumat. Tobat, kumat. Namanya tobat. Gimana kalau kayak gini? Renungkan firman Allah. Allah manggil kita nih yang tobat nih. Yang bikin dosa, tobat. Bikin dosa lagi, tobat. Ngulang lagi, tobat. Allah manggil kita. Bukan Allah tinggalin, Allah panggil. Coba, saking Allah sangat menyayangi kita, Allah panggil. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Apa arti melampaui batas? Tobat. Bikin dosa, tobat, ulang lagi, tobat lagi, ulang lagi, ribuan kali, sehari ratusan kali, dia terus sampai melampaui batas. Ternyata Allah panggil orang yang kayak gini. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku. Padahal kita pendosa, tapi Allah panggil kita dengan panggilan hamba. Allah bisa aja mengatakan wahai pendosa, wahai ahli maksiat, wahai orang yang hina, boleh. Tapi Allah memuliakan kita dengan memanggil wahai hamba-hambaku. Itu dekat banget loh panggilan itu. Kalau ayah manggilnya ya bunayya, wahai anakku. Kalau anak memanggil ayahnya ya abati. Jadi dalam bahasa Arab itu ya abi itu biasa. Yang lebih lembut lagi ya abati. Kalau ke ibu ya ummi itu biasa. Yang lebih lembut lagi ya ummah. Ya abati, ya ummah. Kalau orang tua ke anak, ya bunayya, bukan ya ibni, ya waladi, bukan ya bunayya. Allah ke hambanya, ya abdi, ya ibadi. Berarti walaupun kita melampaui batas, walaupun kita bikin dosa beribu-ribu kali dalam sehari, lalu tobat dosa lagi, Allah masih menyayangi kita dengan untuk tetap memanggil kita dengan panggilan ya ibadi, wahai hambaku. Terus apa kalimat berikutnya? La taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Apa maksud berputus asa dari rahmat Allah? Berhenti bertaubat. Maksud dari berputus asa di sini berhenti beristighfar. Kayaknya sia-sia aja nih saya bertaubat karena terulang lagi dosa yang sama, taubat lagi terulang, udah kayak sia-sia deh. Itu namanya putus asa Allah. Jangan berputus asa, artinya jangan berhenti bertaubat. Kata Nabi, iringilah keburukan dengan kebaikan. Artinya iringilah dosa dengan taubat. Berbuat dosa nih, astagfirullah. Bikin lagi, astagfirullah. Bikin lagi, astagfirullah. Terus aja kayak gitu, nggak apa-apa. Jangan berpikir, ya Allah kayaknya udah nggak pantas lagi deh saya taubat. Kita yang berputus asa untuk bertobat, padahal Allah nggak pernah berputus asa untuk menerima taubat. Kita berputus asa untuk meminta ampun, sedangkan Allah nggak pernah berputus asa untuk memberi ampun. Terus kenapa kita putus asa? Allah aja yang ngasih, nggak pernah mau berputus asa. Itu renungkan ayat tersebut. Dan yang terakhir adalah tentang istiqomah. Sederhana, cara istiqomah itu adalah milikilah bi'ah solihah. Bahasa lainnya suhbah solihah. Apa itu bi'ah dan suhbah solihah? Milikilah atau carilah lingkungan dan pertemanan yang baik. Kenapa harus lingkungan yang baik, Ustadz? Kenapa harus pertemanan yang baik agar kita bisa istiqomah, Ustadz? Karena Rasulullah bersabda, Al-mar'u ala dini khalili. Seseorang tergantung teman dekatnya. Kalau teman dekatnya rajin puasa, dia insya Allah rajin puasa. Kalau teman dekatnya suka gosip, maka dia juga kebawa gosip. Kalau teman dekatnya bohong, dia ikut bohong. Kalau teman dekatnya baca Quran, dia ikut baca Quran. Maka siapa teman dekat kita, maka kurang lebih seperti itulah gambaran tentang diri kita. Carilah suhbah solihah. Tapi tidak ada teman yang sempurna. Jangan sampai kita mencari yang sempurna, itu akan kecewa.
wah saya kira dia orang yang baik, ternyata semua orang punya kekurangan. Maka jangan fokus kepada kekurangan, fokuslah kepada kelebihannya. Dia ahli zikir misalnya, dia ahli Quran, tetapi mungkin dia lemah di bidang yang lain. Mungkin dia orangnya agak pemarah, mungkin dia orangnya sensitif, gampang tersinggung. Udah, jangan gara-gara itu kita ilfil, akhirnya kita pergi mencari yang lain. Kita nggak akan pernah menemukan yang sempurna. Mau cari apa nih? Oh, karena ustazah yang bertanya ini ada di Darul Hufaz, litakuna hafizan. Maka kalau pengen hafal Quran, carilah teman yang senang baca Quran dan hafal Quran. Insya Allah terpacu tuh. Anak saya di rumah, Maryam, disuruh hafal Quran juz 30 aja, bertahun-tahun gak dapat. Begitu dia masuk pondok, ada satu teman yang jadi kompetitor dia, karena dia orang yang senang berkompetisi. Akhirnya dia hafal Quran 1 hari 2 lembar setengah, 4 hari 1 juz. Sekarang udah 15 juz, alhamdulillah. Kenapa? Saya juga heran, Maryam, kamu udah 15 juz aja? Ya Bapak, alhamdulillah. Doain ya minggu depan mau ujian 15 juz sekali duduk murajaah. Tasmi 15 juz sekali duduk. Saya bilang, Bapak aja nggak pernah kayak gitu. Kenapa dia bisa kayak gitu? Karena subah. Karena ada temannya. Kalau di rumah nggak ada subahnya, soalnya adik-adiknya masih kecil. Orang tuanya mungkin sibuk. Akhirnya dia nggak punya pemicu dan nggak ada yang berpacu. Maka carilah suhbah sholihah, insya Allah kita akan istiqomah. Itu aja Kak Guni menjawab sedikit dari pertanyaan teman-teman Labuan Batu Selatan. Mudah-mudahan mewakili ya, banyak yang bertanya. Ya, alhamdulillah.